Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari sinilah tugas murid-murid Kristus sebagai garam dan terang dunia dapat diwujudkan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas landasan kitab suci, di mana kita akan melihat bahwa sudah sejak zaman gereja perdana, jemaat Kristiani selalu mengupayakan keadilan dengan cara memupuk rasa solidaritas di antara mereka. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Berbelasa hanya menuntut kita menggunakan telinga kita, 2 telinga kita, seperti yang minggu lalu saat sesi Pak Marcel, Romo Yakin memberikan pesan dari Bapak Suci, Bapak Paus Fransiskus, bahwa kita punya 2 telinga untuk mendengar dan 1 mulut untuk berbicara. Kita diminta untuk banyak mendengar. Dan ini juga ternyata berbelasa itu menuntut kita untuk banyak mendengar. Ya. Berbelasa hanya menuntut kita menggunakan 2 telinga kita, dan hanya sesederhana itu. Karena itu hakikatnya manusia diberikan 2 telinga dan 1 mulut. Kalau dicari dalam Alkitab, saya ketemu dalam surat Roma bab 12 ayat 14 sampai 16a, bunyinya begini. "Berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sependapat, janganlah pikirkan yang muluk-muluk, tetapi perhatikanlah yang sederhana." Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi orang yang super. Tuhan hanya menuntut kita menjadi orang yang sederhana dan berempati kepada orang lain. Tuhan meminta kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yang berbahagia maupun yang sedang menangis. Dan juga meminta kita untuk memberkati orang yang menganiaya. Itu level yang berikutnya lagi yang
sesuatu yang kita harus perjuangkan. Tapi kami percaya semua itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Itu ternyata itu yang dimaksud dengan iman. Jadi itu adalah bukti nyata bahwa rasa empati itu yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu sudah dilaksanakan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus mengingatkan pada saya, berbuat baiklah, jangan diingat siapa orangnya. Saya merasa bahwa doa tidak mengubah situasi di luar diri saya, tetapi dengan doa itulah yang menjadi penguat saya, yang mengubah hati saya memandang situasi di luar diri saya. Kelihatan Tuhan sertamu Dan sertamu juga. semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.